Ya, saya lanjutkan sekarang kuliah konstipasi ya, bagian dari terakhir dari sesi ini. Konstipasi ya. Ya, ini gangguan BAB juga ya, bahwa enggak keluar-keluar BAB-nya. Ya. Jadi dia tidak defekasi, namanya sembelit ya, terlalu keras, besar. Ya. Terjadi ini biasanya ini adalah 95% konstipasi bersifat fungsional. Jadi tidak ada dapatkan kelainan organik. Jadi dari variasi kasusnya nanti kita lihat ada yang ringan, ya, konstipasi fungsional kronik perlu penanganan cermat dan kesabaran. Ini juga tapi lama, dia tidak ada gangguan anatomis tapi gangguan BAB-nya enggak, BAB-nya lama gitu ya. Jadi konstipasi memerlukan diagnosis, etiologi dan tindakan segera. Jadi saya memulai dari batasannya ya. Batasan orang yang disebut konstipasi itu tidak kemampuan buang air besar secara sempurna. Kemudian frekuensi BAB berkurang dari biasanya. Bisa. Tinja yang lebih keras daripada biasanya juga namanya konstipasi. Ya. Terabatinya di perut itu juga konstipasi. Dengan atau tanpa keceprit. Artinya BAB yang tak terduga. Sedikit-sedikit gitu ya. Yang normal, ya, orang dewasa itu 3 kali sehari atau sampai 3 kali per minggu lah. Tapi untuk bayi itu lebih sering, ya. Bisa bayi itu sampai 1 sampai 7 kali per hari. Tuh, seorang bayi ya apalagi mendapatkan ASI. Nah, nanti kita lihat itu. Ya, kalau di atas 4 tahun, 5 tahun sudah mirip dengan dewasa. Jadi konsistensinya masih berbentuk, tidak cair, tidak encer gitu ya. Tidak keras sekali. Kalau keras sekali juga namanya konstipasi. Ini berbentuk. Lihat frekuensi normal BAB pada anak. Nanti adik bisa pelajari. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kotorannya ya, tipe 1, tipe 2 ya, sampai tipe 7 ya yang cair sekali gitu ya. Ya. Penyebab konstipasi. Ini biasa nanti konstipasi pada neonatus dan bayi itu penyebabnya, nah ini perlu dipikirkan. Jadi biasanya ada mekonium itu adalah ya kotoran yang pertama yang enggak keluar ya, warnanya kehitaman itu rumah enggak, jadi ada sumbatan kadang mekonium itu. Penyakit-penyakit megakolon kongenital itu membesar perutnya karena akibat ganglionnya tidak ada sehingga peristaltiknya nggak bagus, sehingga nggak buang air besar. Fibrosis kistik, ya, ada kelainan-kelainan bawaan, chronic idiopathic intestinal obstruction syndrome, itu banyak. Biasanya penyakit-penyakit ini lagi, endokrin, pasien-pasien dengan hipotiroid, ya, klinisnya juga tidak buang air besar, sulit buang air besar. Nah, yang tulisan hitam ini yang sering kita banyak temukan alergi susu sapi. Ya, ya nanti dia tidak bisa BAB lama, bisa seminggu sekali. Kadang-kadang udah BAB-nya keras. Nah, itu termasuk alergi susu sapi. Penyakit-penyakit metabolik, ya, ya terjadi perubahan-perubahan diet pada anak dan itu penyebab konstipasi. Pada balita, jadi bawah 5 tahun biasanya ada fisura ani, ada lubang di dalam anusnya ya. Bukan ada, tapi ada lubang ke arah lain. Jadi gangguan edukasi ke toilet, alergi susu sapi, penyakit isprung, penyakit saraf ya, agak lebih besar ini biasanya juga penyakit saraf ini berarti ada kelainan sentral. Misalnya muskular dengan hipotoni. Gangguan-gangguan medula spinalis, penyebab konstipasi. Nah, sekarang yang banyak kita bicarakan mungkin penyebab konstipasi akibat alergi susu sapi, nanti kita banyak ketemu. Ya, ini terjadi konstipasi kronik, dia berulang lagi, hilang timbul dengan diet tinggi serat dan laksatif. Jadi sudah diberikan tinggi serat, diberikan obat-obat pencahar, ya susah BAB-nya, jadi masih kronik. Itu biasanya penyebabnya alergi susu sapi. Kalau dapat kasus kayak begini, pikirkan apa enggak minum susu sapi anak ini.
Udah diberi obat, udah dia tinggi serat, kok enggak juga selesai-selesai. Biasanya juga anak-anak yang di bawah 3 tahun membabat alergi susu sapi. Jadi pengobatannya untuk tahu penyebab alergi susu sapi, ya kita jangan diberikan susu sapi. Ya, dan kalau diberikan susu sapi, apakah dia konstipasi lagi? Ya berarti terbukti dia alergi susu sapi. Kemudian terjadi peradangan yang menyebabkan nyeri pada saat defekasi, itu ya, pada anak-anak. Curiga penyebabnya adalah alergi susu sapi. Inflamasi yang menyebabkan gangguan motilitas. Jadi inflamasi itu kan banyak sebab ya, salah satunya alergi susu sapi. Nah, itu yang kita pikirkan kalau penyebab konstipasi alergi susu sapi. Ya. Kemudian obat-obatan ya penyebab konstipasi. Obat-obatan anestesi, obat antikolinergik dan simpatomimetik, antikonvulsan, antimotilitas, ya, antipsikotik, antidepresan, ya, pemberian barium pada obat radiologi, obat-obat penghambat kalsium, blok kalsium, mineral-mineral, antiinflamasi non steroid itu juga menyebabkan konstipasi. Jadi gejala dan tanda konstipasi adalah frekuensi defekasi berkurang, nyeri dan distensi perut, riwayat tinja besar dan keras, keceprit ya, keceprit, jadi ngengek sedikit-sedikit gitu, seperti orang kentut dia keluar ya. Ini keceprit. Itu termasuk gejala-gejala konstipasi. Jadi kadang-kadang kelihatan posisi tubuh ya, kakinya disilang ya, seperti orang berenang karena dia takut mengeluarkan tinja, jadi seperti bentuk X gitu kaki-kakinya. Kemudian terabas tinja atau skibala di dalam perut. Nah, pegang itu ketemu keras, benak keras, apalagi tidak buang air besar, itu udah tanda-tanda konstipasi. Ya, visura ani atau anus terluka, pelebaran ampula rekti, ya itu udah gejala-gejala konstipasi. Yang penting ini sekarang adalah tanda-tanda bahaya. Kalau orang konstipasi itu mengganggu tumbuh kembang orang, ini bisa gagal tumbuh. Kalau sudah perutnya kembung besar itu bahaya. Hilangnya lengkung lumbosakral ya. Ya, kelainan pigmentasi, ada gangguan cekungan di belakang ya, di pilonidal dimple itu ada cekungan. Agenesis sakrum, jadi sudah terjadi kelainan anatomis dalam bentuk tubuhnya, itu sudah tanda-tanda bahaya itu orang kalau konstipasi. Tanda bahaya 2, ya, letak anus bisa sampai ke depan, gangguan anusnya terbuka keras, lebar ya. Ampula rekti kosong padahal teraba massa tinja dalam palpasi abdomen ya. Ampulanya kosong tapi ada kok teraba feses ya. Jika tinja menyemprot bila telunjuk dicabut pada pemeriksaan colok dubur. Itu udah tanda-tanda bahaya. Darah dalam tinja. Ya. Kedutan anusnya sudah hilang. Refleks kremaster hilang. Tonus dan kekuatan otot ekstremitas bawah menurun. Fase relaksasi refleks tendon ekstremitas bawah hilang atau menurun. Itu udah tanda-tanda bahaya daripada konstipasi. Apa komplikasi konstipasi? Nyeri, anus perut, visura ani, anus terluka, keceprit, ya. Enuresis, sulit kencing, juga infeksi saluran kencing itu menjadi komplikasinya juga. Obstruksi ureter, prolap lektum, ulkus. Jadi yang juga sangat ini adalah komplikasi konstipasi adalah sindrom statis. Jadi dia karena BAB-nya tidak ada, dia jadi menjadi sarang kuman di sana. Jadi menyebabkan bakteri tumbuh lampau. Ya, sehingga menyebabkan gangguan penyerapan, gangguan digesti, gangguan fermentasi, dekonjugasi asam empedu, sehingga diari lemak. Jadi sehingga lemaknya tidak terserap bagus sehingga jadi gangguan gagal tubuh gitu ya. Ya, nanti untuk melihatnya ya
dibaca, dibantu dengan pemeriksaan penunjang, foto close abdomen, pemberian enema barium, biopsi isap rektum, manometri, dan pemeriksaan lainnya. Itu salah satu pemeriksaan penunjang. Pada penyakit-penyakit megakolon kongenital itu biasa lihat fesesnya tersumbat pada kolonnya ya, yang sangat besar itu karena peristaltiknya terganggu. Ini penyebab-penyebab organik ini karena udah ada penyakitnya ini. Tapi kan jarang kita temukan, banyak konstipasi itu adalah hampir 90% adalah fungsional, jadi organnya masih normal. Jadi pada prinsipnya adalah terapi konstipasi itu ya dikeluarkan dengan cara apapun, ya. Bisa caranya dengan dievakuasi, ya, diberikan dengan dekompresi, diberikan dengan drum buis, jadi ada masukkan NaCl ke dalam rektum, diberikan cairan, ditarik sehingga namanya disinfection, jadi pengeluaran tinja. Ya, kadang-kadang perlu tindakan. Kemudian terapi rumatan. Terapi rumatan ini bisa obat, bisa diet, bisa modifikasi perilaku, dan diamati. Jadi contoh-contoh evakuasi tinja nih dengan minum bisa dilakukan sebelum terapi per oral atau per rektal, bisa per oral atau per rektal. Jadi ada fecal infection. Jadi itu seperti saya tadi sebutkan adalah ya, dengan cara-cara membersihkan tinja itu bisa lewat tadi pengeluaran tinja secara paksa, lewat drum buis memasukkan cairan NaCl. Nah ini saya lihat ini per oral diberikan mineral uril, polyethetyl glikon, ya, sekian dosisnya lewat nasogastrik. Yang sering biasa kita pakai ini adalah yang per rektal, seperti enema garam fisiologis ini. Ya, itu yang sering kita kerjakan. Ada enema fosfat, macam-macam tekniknya. Ada diberikan minyak, mineral uril, ya. Pada bayi diberikan enema gliserin ya, lewat rektal 25 cc. Pokoknya dia dikeluarkan tinjanya, evakuasi tinja. Nah, jangan lupa setelah dibersihkan itu diberikan terapi rumatan, karena terapi ini harus satu paket, jadi ya, satu keadaan yang sinkron. Kita kalau tidak diterapi secara menyeluruh, dia akan menjadi gangguan fungsional kronik, jadi gangguan konstipasi kronis. Jadi untuk mencegah ini kita harus lengkap, kita tahu bagaimana dibersihkan, diberikan terapi rumatan. Itu bisa beberapa bulan, ya, bisa beberapa tahun, bisa sampai remaja. Dibuatkan catatan harian. Jadi terapi rumatan ini termasuk makannya, perilaku, obat-obatan, dan edukasi kita dengan mengamati di perilakunya sehari-hari, gitu. Jadi sangat panjang, walaupun kelihatannya tidak bisa buang air besar saja. Jadi cara pandang kita sebagai dokter tidak hanya menyelesaikan pada saat itu untuk membersihkan saja, tetapi bagaimana ini menjaga, gitu. Jadi sehingga terapi rumatan ini adalah yang lebih spesialistik lagi. Kadang-kadang kita sudah ambil putus asa pasien-pasien seperti ini, karena kita tidak baik melakukan terapi rumatan ini. Kalau yang terapi evakuasinya lebih cepat. Kalau nggak bisa seperti itu, biasa aja bantuan bedah. Begitu. Kalau memang sudah cara-cara yang lebih tidak invasif itu, ya biasanya bedah. Terapi rumatan. Ya, ini hati-hati ini. Banyak minum asupan susu. Susu yang lebih banyak kurang serat. Kemudian alergi susu sapi. Itu. Banyaklah mengandung serat. Serat itu edukasi kita. Ini bagian dari terapi rumatan. Nah, diet tinggi serat. Ini kebutuhan orang. Kalau orang dia udah konstipasi itu, ya umurnya berapa? Ya misalnya 10 tahun. Ya, umurnya konstipasi. Ya, jadi kalau konstipasi 10 ditambah umur tahun dalam gram. 10 tahun berarti
10 tambah 10 berarti 20 gram seratnya kita berikan. Ya, ini lihat kandungan seratnya berapa, adik bisa lihat. Ya, ini cara-cara toilet training, ya, sport yang menarik biar senang dia ya. Kemudian buku cerita, mainan, obat-obat terapi rumatan. Silakan itu ada dulcolak, laktulosa, magnesium hidroklida, ya, yang kita sering saya pakai ini laktulosa, sorbitol, gitu ya. Tergantung familial kita pakai yang mana obat-obat terapi rumatan. Obat pencahar, ya sama dengan obat-obat rumatan tadi. Terapi bedah, ya terapi bedah juga nggak bisa mengeluarkan secara yang tidak invasif tadi, yang kurang invasif, ya terpaksa terapi bedah. Ya. Jadi konstipasi sering ditemukan pada anak, baik akut maupun kronik. Sebagian besar 90% konstipasi adalah konstipasi fungsional. Pada sebagian kasus, anamnesis pemakaian fisik sana sudah cukup memadai untuk menata laksakan anak dengan konstipasi. Hanya sebagian kecil kasus yang diduga penyebabnya organik. Pemeriksaan penunjang diperlukan untuk memastikan penyebabnya. Tata laksana konstipasi, evakuasi tinja, terapi rumatan, ya, tidak hanya obat-obatan, modifikasi perilaku, edukasi dan konsultasi. Terapi memerlukan waktu lama, ya, memerlukan kerjasama baik dengan orang tua. Jadi anak sehat, ya saya kira dari saya konstipasinya sudah saya dapat selesaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya.